Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Video kali ini kita akan menonton dan coba merespon perdebatan sengit si pengacara Panji Gumilang dengan pengacara cerdik yang bongkar habis si Antek Gumilang ini hingga tak berkutik guys di acara Bang Hotman Paris. Mari kita simak videonya bersama-sama lalu kita coba merespon tentang perdebatan yang terjadi antara pengacara si Panji dengan pengacara yang cerdik satu ini. Oke, langsung kita simak videonya. Check it out. Apa kesimpulan Anda, pokok-pokoknya yang Anda mau utarakan di sini? Ya, kalau itu dikriminalisasi oleh sebuah opini yang tidak sehat, maka kami sangatlah memprihatinkan. Jadi korban kriminalisasi Ya, opini Bang. yang tidak sehat. Iya, Bang. Bagaimana sebuah pemikiran, bagaimana sebuah perbedaan dalam mengaplikasikannya digiring sedemikian rupa, dikriminalisasi menjadi sebuah pelanggaran hukum. Ya, menurut Ya. Anda Ya, seolah-olah di belakang diduga Majelis Ulama Indonesia. Ya, kami duga Oke, demikian. Dan itu. ini satu lagi, ada pesan moral dari Presiden kita, Pak B.J. Habibie, Profesor B.J. Habibie mengatakan bahwa penjara bukan tempat untuk orang yang berbeda pemikiran. Karena memang dalam teori hukum pidana, apa yang di pikiran jahat di pikiran orang itu bukan pidana. Tapi kalau pikiran jahat itu disebarkan, itu bisa jadi masalah. Makanya ada pasal 28 dari Undang-Undang ITE. Tapi belum dalam bentuk perbuatan nih, Mbak. Ini dalam konteks pemikiran, perbedaan pemikiran. Apakah ceramah itu Abang perbuatan? jangan sampai kita masuk ke dalam ada toleransi dan intoleransi. Ini sudah berhadapan-hadapan, Bang. Nanti kita tunggu Mabes Polri lah. Oke, Pak Isnur, kesimpulan terakhir apa? Ya, pertama cara-cara seperti ini cara yang sangat panjang, Bang, dalam konflik Anda tidak keagamaan. setuju? Nah, apa yang dilakukan oleh kita harusnya kan dialog, Bang. Ya. Dulu tahun 30-an Imam Hasan dari Persis dengan Ahmadiyah itu debat keras dialog. Ya. Nggak berujung pada pemenjaraan. Ya. Jadi kayak gini-gini ya dialog dikemukakan, bermain kemudian bagaimana bertarung argumentasi logika, selesai. Jadi Anda pada ini masih sebatas berdialog, Iya, perbedaan opini. Kalau emang MUI mau melindungi umatnya, kasih fatwa, kasih nasihat, jangan kemudian mendorong untuk pidana. Oke, Pak Rohim. Saya melihat gini ya, antara Panji Gumilang dengan MUI ini perlu ada mediator yang objektif. Tapi kan sudah proses hukum Ya, enggak di luar proses hukum. Ya. Soal rekonfirmasi tabayun tadi itu. Kenapa Panji Gumilang tidak mau kehadiran MUI? Saya melihat karena memang sudah ada Sudah ada jadi MUI Persaingan itu kekuasaan, pengaruh. mungkin persaingan pengaruh segala macam. Ini kan Panji Gumilang ini kan pendapat-pendapatnya kan nyeleneh, Bang. Ya. Orang yang penjelamatnya nyeleneh itu pasti bertentangan dengan Jadi Anda melihat ini hanya sebatas perselisihan perbedaan pendapat. ya. Terima kasih. Pak Ramadan, kesimpulan terakhir. Dalam menangani kasus ini, penyidik akan melakukan proses penyidikan secara profesional. Tentu sesuai dengan fakta-fakta pembuktian yang didukung dengan scientific investigation, yang didukung oleh keterangan-keterangan ahli, dan yang didukung oleh alat bukti yang cukup ya sesuai dengan KUHP pasal 183 dan 184. Demikian Bang Hotman. Terima kasih Pak Ramadan. Kemudian Reza, alumni Al Zaitun. Kesimpulan Anda apa? Baik, Bang Hotman. Saya selaku alumni, sebenarnya terutama alumni yang awal-awal terutama Bang Hotman ya, yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal yang kontroversi belakangan ini merasa cukup dirugikan kami ini Bang Hotman ya. Banyak dari kami itu yang banyak tersandung, baik itu dalam karir, keluarga, dan juga pergaulan. Artinya siapa yang bermain api, kami yang terkena asap. Anda Kemudian tetap juga setuju bahwa Anda tetap setuju kasus ini harus dilanjutkan dan Panji Gumilang jadi tersangka? ya kami serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Dari Itu segi- aja harapan kami dan dari semoga ini video yang selesai Anda agar ngomong tadi, stigma masyarakat terhadap alumni ini kembali baik gitu Bang Enggak, Hotman. Anda sebagai alumni tadi Anda mengatakan ada video bahwa seolah-olah bahwa Panji Gumilang mengatakan bahwa kitab suci itu ciptaan Nabi. Kalau itu benar, Anda setuju jadi tersangka beliau? Ya kalau misalnya memang harus dijadikan tersangka, kenapa enggak? Oke. Majelis Ulama Indonesia, apa kesimpulan Bapak? Ya, hari ini Panji Gumilang tentu menuai apa yang dia sampaikan ke masyarakat melalui berbagai medsos. Ya. Dan hari ini pula
Panji Gumilang harus mempertanggungjawabkan. Oke. Dan penyidik sudah melakukan proses-proses penyidikan, ya tentu saja harus ditunggu dan kita harus tenang bagaimana penyidik melakukan proses-proses hukum. Dalam agama manapun kan perdamaian, musyawarah harus ditonjolkan. Kenapa Majelis Ulama Indonesia tidak merangkul Panji Gumilang ini untuk mulai sama-sama ke arah yang searah gitu loh? Oh, dari awal sudah kita rangkul. Begitu. Tapi yang dirangkul nggak mau, memukul. Ya oke guys, itu tadi ya videonya. Jadi menurut si pengacara Panji Gumilang ini hanya penggiringan opini publik. Bagaimana bisa dia sampai bisa menyebutkan seperti itu, dan dia juga menyebutkan beberapa kata yang kemudian diskak oleh pengacara yang cerdik itu, yang menyebutkan bahwasanya ini adanya sebuah pesanan untuk melaporkan dan terorganisir menurut dia. Namun faktanya memang menurut Bareskrim ini bertindak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada ya guys ya. Itu tadi ya guys ya, perdebatan antara pengacara si Panji Gumilang dengan pengacara yang membuat laporan kepada Bareskrim. Jadi teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai Ponpes Al Zaitun dan kita bisa diskusikan bersama. Dan kita di sini juga adalah forum di mana kita mengajak dan mengajarkan teman-teman semua supaya melihat berita secara lengkap agar tidak termakan oleh narasi-narasi liar yang ada di media sosial. Cukup sekian dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.